kami. Taek. Ulama-ulama ini ya, yang saya bodoh-bodohkan itu kan harusnya kan berontak, protes, kemudian konfrontasi dengan kami. Kok diem semua? Udah dibilang goblok, taek, jancuk, picek, matamu asu, kok diem aja? Ulama-ulama ini bodoh, goblok, tolol, sontoloyo, plonga-plongo. Ulama-ulama ini bodoh. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya, mursyid, syekh, yang palsu-palsu ini mereka bodoh ya. Ini publik live dilihat banyak orang ya. Allah di dunia ada wujudnya. Syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan tok. Saya ini sesat atau enggak? Materi saya banyak loh ya, di YouTube, Facebook dan sebagainya. Nah, contohnya saya ya ngomong ya, Allah di dunia ini ya wujudnya adalah seorang manusia laki-laki loh. Ucapan dia yang di dalam video tadi itu dia sadar mengucapkan itu. Bahkan dia akui dengan menyatakan bahwa Allah berwujud manusia laki-laki. Ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebih parahnya teman-teman semuanya, dia ini menantang MUI, NU, Muhammadiyah, kepolisian, kejaksaan. Dia tantang semua itu untuk menangkap dia. Akhirnya jebol juga gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, akhirnya jebol juga. Ya, selama ini Zamroni berkuar-kuar pengen ditangkap, bahkan sampai menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina ulama, menistakan agama Islam, menyebarkan ajaran sesat. Dan sekarang alhamdulillah sudah tertangkap. Sudah banyak media yang memberitakan mengenai penangkapan Zamroni. Kali ini saya mengutip dari Detik Sulsel ya, dengan judul berita pimpinan aliran Taklim Ma'rifat di Makassar ditangkap usai dinyatakan sesat. Coba kita simak ya sedikit beritanya. Ternyata pihak kepolisian memberikan keterangan bahwa pelaku diamankan di rumah salah satu pengikutnya di Bogor, Jawa Barat pada Selasa tanggal 13 bulan 2 sekitar pukul 5 WITA. Pelaku merupakan warga Kabupaten Goa. Jadi ditangkapnya bukan di Makassar ya, bukan di Sulawesi, karena memang Zamroni ini dia kerap kali berpindah-pindah tempat, kerap kali melarikan diri karena dia sadar bahwa ajaran dia itu ajaran sesat. Tapi di sisi lain dia sering berkuar-kuar, datangi saya tantang semuanya. Nah, itu pengecut dia itu. Dia cuma ngomong-ngomong datangi saya, tapi dia sendiri lari-lari kemana-mana gitu ya. Dan juga kita bisa lihat keterangan di sini, Zamroni ini ya bisa jadi nanti akan terkena hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Karena pasal yang dikaitkan dengan Zamroni ini pasal berlapis teman-teman. Ada penistaan agama, ada pencemaran nama baik, dan juga ada satu hal yang perlu diselidiki oleh pihak kepolisian, yaitu masalah sedekah. Diduga ada penyalahgunaan mengenai anjuran untuk bersedekah. Saya masih mengutip di media yang sama, yaitu Detik Sulsel. Di sini juga ada berita yang judulnya polisi sebut pimpinan aliran sesat Taklim Ma'rifat minta sedekah ke jamaahnya. Wah, ternyata ujung-ujungnya uang juga ya. Dia bikin aliran sesat seolah-olah dia gurunya, ujung-ujungnya minta duit juga, berkedok sedekah teman-teman. Kalau kita lihat keterangan dari kepolisian di media ini, MRTM ini menganjurkan para pengikutnya atau jamaahnya untuk banyak bersedekah melalui dirinya. Ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Muhammad Najib kepada para wartawan di Mapol Restabes Makassar Selasa tanggal 13 bulan 2 tahun 2024. Beberapa hari yang lalu sebelum Zamroni tertangkap, dia juga berani mengungkapkan di channel YouTube-nya bahwa kalau mau masuk Islam melalui dia di Taklim Ma'rifat katanya bayar 2.500.000. Itu baru administrasinya aja, belum yang lain-lain. Dan bahkan dia mengatakan 2.500.000 itu nantinya akan dinaikkan terus biayanya. Kau masuk Islam gratis nggak? Tapi kalau kau masuk Islam di kampus Taklim Ma'rifat bayar. Saya nggak nipu, di depannya bilang saat ini ya, kalau kau mau masuk kampus Taklim Ma'rifat administrasinya 2,5 juta. Itu baru administrasinya tok, belum yang lain-lain. Dan nanti akan kami naikkan terus. Mr. TM siap mengislamkan para ulama, kiai, ustadz, gus, buya atau habib di sini ya. Silakan, tapi bayar ya. Silakan kalau mau daftar di sini, daftar mau masuk Islam tapi bayar itu. Bayar. Ya didata ya ulama-ulama yang goblok-goblok itu.
kiai-kiai goblok-goblok didata siapa aja itu ya. Banyak. Cuma jangan sebut namanya ya. Ya siapa UAS Ustadz Abdul Sempak, Astagfirullah. UAH Ustadz Ahli Hikayat. Ini perlu diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kalau memang benar ada praktek masuk Islam berbayar di taklim ma'rifatnya Zamroni, maka ini jelas penipuan. Karena masuk Islam itu gratis. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang nggak ada yang namanya masuk Islam berbayar. Zamroni ini seringkali mengkafir-kafirkan orang. Ulama pun dikafirkan, umat Islam semuanya dikafirkan. Lalu dia buka jasa masuk Islam berbayar. Ini perlu diselidiki nih, penipuan kalau memang benar ada. Ternyata ujung-ujungnya uang ya. Saya dari tadi mikir, oh ternyata Zamroni ini seperti itu, ujung-ujungnya uang. Dan memang saya itu udah bertahun-tahun ya membahas aliran sesat di channel ini. Ada sekitar 3-4 tahun. Memang saya selalu menemukan aliran-aliran sesat itu yang saya bahas ujung-ujungnya pasti uang yang dikejar. Kalau bukan pencabulan. Masih ingat nggak kasusnya Panji Gumilang yang sempat heboh juga? Ya ujung-ujungnya uang juga kan. Bahkan sampai miliaran tuh, puluhan miliar. Dan juga ada kasus kikuk-kikuknya. Itu sudah selesai ya, pembahasannya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Semoga tidak ada lagi aliran-aliran sesat yang bermunculan di Indonesia. Tidak ada lagi Zamroni-Zamroni lainnya. Tapi kelihatannya sepertinya David Saguna ini ya yang mau ngelanjutin Zamroni. Kita lihat di channel YouTube-nya David Saguna tuh dia gemar sekali ya membahas Zamroni ataupun taklim ma'rifat ini. Siapapun Anda, kalau berani menyesatkan umat Islam, menyebarkan ajaran-ajaran menyimpang, kami umat Islam tidak akan mundur membentengi akidah umat Islam. Oh ya, saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, sangat luar biasa sekali kepada MUI Sulawesi Selatan yang sudah menangani hal ini, menempuh dengan jalur hukum. Terima kasih yang sebesar-besarnya. MUI Sulawesi Selatan telah menyelamatkan akidah umat Islam dari penyimpangannya Zamroni. Tugas kami YouTuber-YouTuber muslim memviralkan ajaran-ajaran sesat agar tidak banyak yang terpengaruh melalui sosial media yang dibuat oleh orang-orang seperti Zamroni. Dan MUI memiliki tugas dan kemampuan untuk mengeluarkan fatwa. Lalu pihak kepolisian lah yang bergerak menangkapnya. Semoga kedepannya terus bisa berkoordinasi seperti ini agar umat Islam bisa aman, nyaman menjalani agamanya di Indonesia. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.